Ada berita bahagia nih guys buat para fans Kang Deddy Mulyadi. Siapa yang gak tahu sama Dodi Permana alias Dorna yang selalu tiap hari ya menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya kalau nggak menjelek-jelekan Kang Deddy Mulyadi tiap hari dia itu meriang kawan. Dorna ini HP dan akun TikToknya disita oleh Polda Jabar. Itu kan berita membahagiakan sekali bagi para fans Kang Deddy Mulyadi. Juga ada ibu-ibu ASN ya menghina masyarakat yang dapat bansos ya. Gue kerja untuk negara nih, kalian digaji oleh negara gitu. Wah, pokoknya menghina banget pokoknya. Ini kalau disamakan dengan Dorna, ibu-ibu PNS ini ya 11-12 ya kayaknya. Kayaknya demen sekali benci sama masyarakat gitu. Ini semakin seru saja, mari kita tonton pada video berikut ini. Cekidot. Buat seluruh sahabatku dimanapun berada, selamat malam mingguan ya, semoga bahagia. Sabar ya, saat ini banyak sekali konten kreator, pengamat menceritakan KDM Profesor. dengan berbagai versi, membahas berbagai hal yang selalu dilakukan dalam setiap waktu. Jangan kita berburuk sangka pada mereka, seolah-olah mereka digerakkan oleh kekuatan politik dari berbagai kepentingan, entah tujuannya untuk apa. Jangan pernah berpikir begitu dalam komen-komennya. Kita nggak boleh nuduh dia digerakkan oleh A, oleh B, karena untuk mendowngrade saya, sehingga mereka mendapat buah dari downgrade itu. Jangan berpikir begitu. Anggap saja mereka itu adalah orang-orang yang sangat sayang sama saya, sehingga dia ingin memperhatikan saya, mengomentari saya dalam berbagai hal, sehingga langkah-langkah yang ditempuh itu menjadi hati-hati dan mawas diri. Pokoknya, mari kita sambut keriuhan ini dengan kebahagiaan. Selamat untuk semuanya. Salam dari saya. Semoga bahagia. Gua itu sama negara kerja, ya. Bukan penerima bantuan. Gua kerja dari pagi sampai sore. Kadang malam pun kerja, Sabtu dan Minggu pun kerja, ya. Jadi gua kasih tahu sekali lagi, gua kerja, bukan penerima bantuan, ya. Gua di kantor kerja, bukan leha-leha, ya. Nah, kan? Negara kerja, ya. Bukan penerima bantuan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan aku, Lia Medan. Gua kerja, bukan penerima bantuan. Terus maksud kau, kalau rakyat menerima bantuan itu dari kau? Nah. Bantuannya? Atau menurut kau kerja, digaji oleh negara, terus rakyat dikasih bantuan oleh negara. Jadi kesenjangan gitu, perbedaan kau dengan rakyat. Kau juga rakyat. Itu, Ya, betul. rakyat mengumpulkan uang melalui pajak untuk menggaji diantaranya adalah kau. Ya, kalau rakyat dibantu oleh negara, itu ada pilihan-pilihannya. Ya. Tapi dia tetap juga membayar pajak, ya. Jadi nggak usah songong mulut itu, jangan songong. Kalau masih kau bernaung di, ya, negeri ini sebagai pegawai di negeri ini, artinya kau masih makan uang rakyat, uang dari rakyat. Ya. Paham nggak kau? Kerja kau bilang sampai Sabtu Minggu. Dan mana jalannya ASN kerja Sabtu Minggu? Kerja apa kau? Banyak yang orang kayak kau nih, ya, jadi ASN tuh main belakang. Nah. Ada juga, ya. Sombong, ya. Jangan-jangan setelah ini nanti, setelah aku berkoar-koar gini, jangan-jangan kau dipecat kau. Wah, Ya. itu tuh. Baru keluar permintaan maaf pula kau. Bosan orang dengar orang yang lantam kemudian minta maaf itu banyak. Banget, Ya. banget. Jangan-jangan termasuk kau nih bentar lagi. Masuk kayak Ya. kemarin. Iya. Iya. Malu gak kau? Seolah-olah kau lagi ngata-ngatain orang yang menggaji kau nih, ya. Saya kerja, dapat bantuan. Ya. Enak banget. Kau yang enak. Ya, entah apapun kadang-kadang kerja kalian nih. Apalagi yang bagian-bagian melayani masyarakat. Kalau udah orang lagi ngurusin ini, ngurusin itu, pada kasih kursi duduk berdiri semua, melayaninya santai, lambat-lambat gitu. Ya, seolah-olah mereka yang berdiri itu kan butuh sama dia. Jadi dia mau buat apapun, orang diam. Nanti mengatur-ngatur, mau pula nanti agak-agak membentak gitu. Ya, kalau kalian temukan orang-orang kayak gitu sebagai ASN yang melayani masyarakat begitu kan bentak dia. Nah. Ya, dia yang melayani kita. Bukan kita yang takut sama dia. Gitu aja ya. Ini contohnya kayak orang ini nih. Kelantaman, ya. Kayak nggak berpijak di bumi kau. Jijik aku. Nah, gitu aja ya. Kita tunggu ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gua itu sama negara kerja, ya. Bukan penerima bantuan. Gua kerja dari pagi sampai sore. Kadang malam pun kerja, Sabtu dan Minggu pun kerja, ya. Jadi gua kasih tahu sekali lagi, gua kerja, bukan penerima bantuan. Nih ya, asal lu tahu lu itu ASN, tugasnya melayani rakyat. Betul ya. Melayani rakyat, lu itu pelayan. Kita Bener. rakyat yang gaji lu. Itu.
duit pajak kita ditarik oleh negara. Salah satunya untuk gaji elu. Kita ini bos. Bos elu, kok bisa-bisanya pelayan lebih sombong ketimbang bos. Curang, sia. Nah, bedegong, sombong. Kudu nama aing sebagai masyarakat anu boleh sombong teh. Karena geus ngagaji sia setiap bulan. Ayeuna sia ngahina. Saya mah tidak pernah menerima bansos. Ada bansos oge dari duit rakyat. Nah, Yang wajar atuh duit rakyat kembali ke rakyat melalui bantuan sosial. Nah, sia ngahinakeun. ASN mana sih? Pecat geura ieu. Bedegong ka bos. Heran hirup di Jawa Barat geus 42 tahun gonta-ganti gubernur kudu kitu kudu kieu nya tapi kan pernah oge ti partai itu partai ieu tapi kakara ayeuna kakara ngarasa kakara ngadenge aya gubernur tapi kan pada ngagorwan aya jalan goreng Pak Dedi aya anu gering Pak Dedi aya anu pabrikna ditutup Pak Dedi sagala teh Pak Dedi geus puguh nu resep geus puguh nu reueus geus puguh nu bagja ka Pak Dedi teh tapi kan ka anu ngewa oge anu trasepeun oge anu sagala dikodekan oge kugurowokan Pak Dedi dikodekan. aya naon ti diri Pak Dedi pokona nama bapaknya Pak Dedi sing sehat walafiat lah Amin. pada matang Amin. mikir-mikir jadi presiden Pak tos we pokona nama Jawa Barat istimewakeun. Nah, Asia Kang Deddy menjadi politisi yang lebih hebat dari politisi yang lain. Bayangkan guys, ada seorang gubernur yang tidak perlu baliho raksasa, dia tidak perlu iklan miliaran, tidak perlu konferensi pers yang kaku, tapi setiap hari mukanya itu muncul di HP jutaan rakyat. Justru dari situlah masalah masyarakat diselesaikan. Itulah Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang mengejeknya dengan julukan gubernur konten. Tapi orang yang mengejeknya itu sebenarnya sedang membuka rahasianya sendiri. Sebenarnya mereka tidak paham bagaimana kekuasaan bekerja di era digital ini. Kang Deddy itu bukan sekedar politisi. Dia adalah mesin atensi. Wow. Saat politisi lain sibuk rapat, Kang Deddy sibuk merebut perhatian rakyat. Saat politisi lain kirim surat-surat resmi, Kang Deddy baca kolom komentar di TikTok. Saat politisi lain masih debat prosedur, Kang Deddy sudah nelpon Kapolda dari pinggir jalan. wow. Itu bukan pencitraan, itu perang kecepatan. Kang Deddy paham satu hal yang tidak dipahami 90% politisi di Indonesia. Di zaman algoritma, yang paling terlihat adalah yang paling berkuasa. Birokrasi itu lambat. Algoritma itu instan. Dengan jutaan followers di TikTok, YouTube, Instagram, dan Facebook, Kang Deddy mengubah media sosial menjadi sistem pengaduan publik tercepat di Jawa Barat. Warga tidak perlu lagi menghadap ke kantor dinas. Cukup tulis aja di kolom komentar, Pak, di kampung saya ada jalan rusak. Dan jika videonya naik, masalah itu jadi prioritas. Itulah mengapa dia terlihat seperti selalu ada tuh di mana-mana. Bukan karena dia sok hadir, tapi karena memang algoritma membawanya ke setiap masalah-masalah itu. Iya. Sekarang, mari kita jujur deh. Politisi lain bilang, Kang Deddy itu gaduh, tidak prosedural, cuma cari viral doang. Terjemahan sederhananya ini, mereka tuh kalah di medan yang baru ini, di medan digital. iya itu. Mereka itu masih main catur di papan lama. Au. Baliho, rapat, konferensi pers. Kang Deddy udah main di papan catur yang baru, TikTok, YouTube, dan emosi rakyat. Kontennya memang dramatis. Ada marah, ada tangis, ada konflik. Tapi politik memang tidak pernah netral secara emosi. Perbedaannya, Kang Deddy itu justru welcome, bukan menyembunyikan emosi. Iya. Dan inilah bagian yang paling tidak diakui oleh para elit. Kang Deddy itu tidak sedang main sosial media. Dia sedang mengganti cara negara berkomunikasi dengan rakyat. Ketika dia membagi uang dari pendapatan YouTube untuk petugas upacara, itu bukan gimmick. Itu pesan politik. Dia mau kasih tahu, bahkan algoritma bisa dipaksa bekerja untuk rakyat. Jadi kenapa Kang Deddy ini bisa lebih kuat dari politisi lain? Karena dia tidak bertarung di dalam gedung. Dia bertarungnya di feed HP, di FYP jutaan rakyat. Dan selama jutaan orang ini bangun pagi, dengan wajah Kang Deddy di layar mereka, dia tuh nggak butuh baliho. Dia nggak butuh juru bicara. Dia nggak butuh izin buat didengar. Itulah rahasianya. Dia menguasai atensi. Dan di zaman ini, atensi adalah kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Tulis di kolom komentar. Saya Dodi Permana. Akun lama saya, aktivis kampung Dodi Permana 2114, sudah disita oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Barat demi proses hukum sampai dengan ke pengadilan inkrah. Jadi HP saya dan akunnya itu sudah disita polisi, jadi saya tidak boleh lagi menggunakan akun TikTok saya yang berproses di pengadilan. Karena otaknya saya ngejemput HP aja akunnya disita ke polisi. Nah, Berarti jelas kerjaan penyelidikan. iya. Karena mereka menyebarkan hoax, menyebarkan berita-berita palsu, Betul. bicara kebencian, jadi mulai lain. Maka ditolak ke Polda. Namun udah di posisi mana? Nah, semua bisa sampai. Mana masih kini bisa sendiri. Aku nggak pemikiran. Jadi lu mau tinggal lagi bakal kemana sih player? Syukur-syukur pakai baju oranye. Pusing ketika wae. Juga kayak badan kalau turun ke si Bang Nas nenek mulai lain sih ini. Nah, itu. Kalau singkat aku doa Amin. Amin kali ya. Amin. Oh, baru guys, akun TikTok Dodi Permana alias Sidorna disita penyidik. Dodi Permana woro-woro akun baru. Kata gue kan. Kenapa nggak sekalian aja Pak? Penyidik sama orangnya nanggung banget. Iya. Kan? Cuma akun TikTok sama HP-nya doang. Halo, saya Dodi Permana. Kaget aja kaget. Akun lama saya, aktivis kampung Dodi Permana 2114, sudah disita oleh pihak Kepolisian Polda Jawa Barat Kalau ya mukanya tuh demi proses
hukum sampai dengan ke pengadilan inkrah. Muncul lagi nih Blaktung nangka. Padahal nggak usah bikin akun lagi. Udah mendem aja sekalian. Ini ya kan Bapak penyidik, kenapa nggak sekalian aja ditahan, Pak? Masa cuma akunnya doang sama handphonenya? Iya, ini biar adem masyarakat Jawa Barat nggak pengang-pengang banget nih. Ya, sama kelakuannya si Dorna. Bagi netizen yang meragukan atas sayembara saya untuk mengungkap, membongkar kasus PJU di Jawa Barat, ya, nah saya udah siapkan uangnya, nggak omon-omon, ya tenang aja. Nah ini saya hitung ya. Nah ini saat segini nih, ini 100.000 ya, uang pecahan 100.000. Iya tahu Pak. 100.000 ya. 10 juta Nah, ini uangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintar yang itu ya. Artinya, Bagus. ini 1 miliar yang saya sudah siapkan. Nggak usah ragu, saya mah bukan KDM ya, yang cuman omon-omon banyak bohong. Saya Dodi Permana, saya buktikan ini uangnya. Ya. Nah, KDM juga tuh, jangan bohong terus dong. Kasih bayar tuh, kan banyak duit, bayar tuh masyarakat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.